Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa di Sarapan. Tema kita kali ini adalah perlengkapan senjata Allah. Seperti yang tertulis di Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18, itu adalah perlengkapan senjata Allah. Di ayat yang ke-10 akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kita lihat di ayat yang ke-10 tertulis, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah saya kuat di dalam Tuhan. Berarti kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan ada di luarnya kita. Kita diselubungi oleh Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya Tuhan, bukan yang ada di dalam kita, tapi kita ada di dalam Tuhan, dan kekuatan kuasa Tuhan itu melingkupi kita. Di ayat yang ke-13, poin pentingnya di sini adalah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat yang ke-14 sampai 17 dituliskan beberapa poin tentang perlengkapan senjata Allah, yaitu ikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah, dan doa. Di dalam ayat yang ke-18 saya mencari dalam terjemahan yang lain, FAYH, dituliskan bahwa berdoalah senantiasa, mintalah kepada Allah segala sesuatu yang sejalan dengan kehendak Roh Kudus. Mohonlah kepadanya, ingatkan Dia akan kebutuhan saudara, dan berdoalah dengan sungguh-sungguh bagi orang-orang Kristen dimanapun juga. Kita kali ini membahas tentang doa, yaitu poin terakhir, mengapa doa disisipkan, kata doa ini disisipkan di paling terakhir dalam pembahasan perlengkapan senjata Allah oleh Paulus. Kita lihat satu persatu, berdoalah senantiasa. Arti senantiasa adalah selalu, selamanya, tidak putus-putusnya. Doanya bukan hanya 1-2 kali saja, tapi seterusnya sampai mendapat rema dari apa yang kita doakan itu. Dan poin yang selanjutnya, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Bukan dalam artian kita selalu berdoa dalam bahasa roh gitu. Jadi di mana-mana kita berdoa dalam bahasa roh gitu. Terus ngobrol sama orang juga dalam bahasa roh gitu, bukan seperti itu ya. Tapi juga bukan salah ketika kita berdoa dalam bahasa roh. Karena kita tahu bahwa waktu Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kita, dan kita dipimpin waktu berdoa,
dipimpin oleh Roh Kudus, diberikan bahasa roh. Bahasa itu yang menolong kita untuk mengungkapkan segala sesuatu yang tersembunyi di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudusnya itu yang membantu kita untuk mengungkapkan kepada Bapa, yaitu dengan bahasa roh. Dan banyak sekali juga ada tertulis bahasa roh juga untuk mengungkapkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang lain melalui kita, mungkin seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus yang kita berdoa setiap waktu di dalam roh. Kita terkonek dengan Roh Kudus. Jadi waktu kita berdoa, setelah berdoa kita itu ada rema. Berdoa itu, waktu kita berdoa dalam roh itu ada merasa dituntun sejalan dengan Roh Kudus. Ada damai sejahtera. Berdoa di dalam pimpinannya. Ada kekuatan, ada pertolongan dari Roh Kudus. Dan poinnya yang selanjutnya, berdoa tidak putus-putusnya kepada segala orang kudus. Mohon dan ingatkan Tuhan akan kebutuhan saudara. Berarti kita juga berdoa untuk orang lain, bukan hanya untuk kita pribadi, tapi untuk kebutuhan kerohanian orang lain juga. Saya sempat bertanya kepada, sempat merenungkan dan bertanya, mengapa Paulus menempatkan poin doa di bagian terakhir, dan mengapa doa ini dikaitkan juga dengan perlengkapan senjata Allah. Kan sudah ada ikat pinggang, kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah. Mengapa doa juga disisipkan dan ada di dalam di bagian akhir? Karena doa inilah yang menyempurnakan segalanya. Jika seseorang memiliki ikat pinggang, baju sirah keadilan, berkasutkan kerelaan hati untuk memberitakan Injil damai sejahtera, punya perisai iman juga, ada ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah, tetapi tidak berdoa, sama saja tidak mendapatkan apa-apa. Di firman juga tertuliskan bahwa mungkin kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu belum berdoa. Seperti itu. Doa itu juga seperti dituliskan bahwa itu seperti komunikasi kita dengan Allah. Ya, kalau tidak ada komunikasi, ya berarti tidak ada hubungan, tidak ada koneksi seperti itu. Jadi doa inilah yang menyempurnakan semuanya. Kiranya Roh Kudus tolong kita semua untuk kita bisa memahami lebih lagi tentang perlengkapan senjata Allah, dan Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa berdoa, bukan hanya berdoa untuk kita sendiri, tapi berdoa untuk kepentingan saudara dan semua orang kudus. Tuhan Yesus memberkati.